Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Mazmur 50 ayat 23b, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudaraku yang terkasih, kebanyakan orang cenderung berani berdusta atau berkata tidak jujur karena mereka lebih memilih untuk takut kepada manusia, sekedar menyenangkan hati orang lain daripada takut kepada Tuhan. Mereka berpikir lebih mudah berdusta kepada Tuhan yang tidak dilihatnya daripada berdusta di hadapan manusia yang terlihat secara kasat mata. Mungkin menurut mereka kalau sampai ketahuan berdusta di hadapan manusia, resiko yang langsung diterimanya adalah malu, dimarahi, atau mungkin dipecat dari pekerjaan. Saudara, cepat atau lambat, setiap ketidakjujuran, setiap kebohongan pasti akan terungkap. Manusia mungkin saja tidak tahu dan dapat dikelabui dengan kebohongan kita, tetapi Tuhan yang duduk di atas tahtanya adalah Allah yang Maha Tahu. Bahkan 1 Tawarik 28 ayat 9, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang menjadi rancangan kita, cita-citakan, Tuhan tahu secara persis, saudara. Ibrani 4 ayat 13, firman Allah berkata, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Berhentilah berkata dusta, jadilah orang yang jujur, sebab orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Saudaraku, di masa sekarang ini dunia penuh dosa dan kejahatan yang begitu merajalela sehingga semakin sulit hidup dalam kejujuran. Haruskah orang percaya mengikuti arus dunia ini untuk hidup dalam ketidakjujuran? 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Nah, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, kita harus meninggalkan tabiat lama, meninggalkan manusia lama. Karakter lama harus kita buang dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Hidup menurut kehendak Tuhan berarti harus menjadi orang jujur. Amin. Rugikah hidup jujur? Saudara, Daud menulis dalam Mazmur 140 ayat 14 atau King James Version ayat 13, orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Memang berhenti dari kebiasaan berdusta tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti terlepas dari dusta asal ada kemauan dan juga tekad yang kuat. Amsal 16 ayat 17, menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman Allah bagi kami saat ini mengingatkan kembali kepada setiap kami bahwa di dalam muka bumi ini tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Bapa di surga, Engkau selidiki setiap hati kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, bukan sebaliknya. Hidup kami memuliakan nama Tuhan dan bukan sebaliknya. Dari pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang jujur dan berintegritas menunjukkan bahwa kami pengikut Tuhan Yesus yang adalah teladan hidup kami, yang adalah juru selamat kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengakui kami pengikut Kristus tapi hidup kami tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memanggil kami, Tuhan menegur kami dengan firman-Mu, Tuhan memperbaiki dan menuntun kami ke jalan yang benar, supaya kami menjauhi kejahatan dan menjadi orang yang hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Materialkanlah firman dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia, selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam, hatiku yang terdalam. Hanya Engkau, hanya Engkau sucikan aku. Oh, sucikan aku. Oh, penuhi hatiku, ubahkan hidupku, Tuhan. Semakin memancarkan kemuliaan-Mu, Tuhan, semakin menjadi bencana bagi-Mu, Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumah-Mu di dalamku, jadi tempat kudus-Mu. Bangun rumah-Mu di dalamku, jadi tempat kudus-Mu. Karena telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau mampu
mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap berkenan padamu.